Ya. Oke, ini lanjutan daripada yang tadi seri pertama. Kali ini part 2 bagian kedua, lanjutan kesaksian hambanya Pendeta Uliman Sotang tentang orang tuanya yang dulu adalah seorang dukun dari penganut formalin. Ya, puji Tuhan. Jadi Matius pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 3 mungkin inilah dulu menjadi dasar pedoman bapak saya setelah dia menerima Yesus sekitar tahun 79. Nah, jadi dia bilang kalau saya nanti mati jangan dikasih ulus, jangan juga pakai adat gitu. Matius pasalnya yang ke-15 itu kan berbunyi demikian. Datanglah orang Farisi dan orang Yahudi kepada Yesus dan berkata, Tuhan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi dari percakapan itu kita lihat bahwa memang tanda murid Tuhan Yesus, tanda pengikut Yesus yang sejati, dia harus berani dia melanggar. Bukan menurut, melanggar adat istiadat nenek moyang. Jadi orang Yahudi pun harus meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya supaya dia diterima oleh Allah, diterima oleh Tuhan. Apalagi kita kan Gentile, Parbegu. Kita ini bangsa Parbegu, bapak saya itu Parmalim, agama suku. Dan itu agama kepercayaan Batak dari dulu. Ya kan? Tapi hari ini masih banyak itu. Jadi sebagai bukti kita murid Tuhan Yesus, rupanya yaitu harus berani kita melanggar, meninggalkan ada istiadat nenek moyang ini. Nah, makanya ayat selanjutnya dibilang, mengapa kamu melanggar? Ya, firman Tuhan, demi adat istiadat nenek moyangmu. Nah, itu kata Yesus lagi kan. Jadi pelanggaran terbesar terhadap firman bukan saja berzina, berselingkuh, bermusuhan, ya, tidak akur mertua dengan anak, tidak akur ya dalam keluarga kakak adik, tapi juga musuh terbesar, dosa terbesar itu juga ketika kita ya menjalankan adat istiadat nenek moyang. Karena itu sebagai pengikut Tuhan sejati, ya bapak saya bilang, jangan saya nanti dikubur dengan tulus, jangan juga saya diadati kalau saya mati. Nah, saya jujur saya nggak paham tahun 79-80 ketika bapak saya bilang itu, karena saya menikah tahun 98 saya meradat saya. Ya, saya meradat. Jadi ulus ada 3 karung ulus dapat itu. Ya. Karena saya nggak ngeh. Gitu. Tapi kemudian satu ketika seorang hamba Tuhan datang, namanya Pendeta Sinulingga dari Tanah Karo. Dia bilang sama saya, pendeta sombong, pendeta Gijang Roa katanya. Padahal baru ketemu kali itu, belum pernah aku ketemu sama dia. Pikir ini kejam kali nih Pak ini. Kenapa dibilang aku sombong? Aku kenal pun enggak. Lalu dia bilang, kau pelestari adat, kau tukang adat kau katanya. Lah iyalah, karena pemerintah itu wakil Tuhan. Pemerintah itu menyiapkan anggaran untuk melestarikan budaya adat. Kau siapa kau? Aku bilang. Hebat kali kau rupanya, lebih hebat kau rupanya dari pemerintah. Pemerintah saja menyediakan anggaran untuk melestarikan budaya itu. Itu ada pasal undang-undangnya juga ada, saya bilang. Di mana kau bergereja? Ya saya di Bekasi, saya bilang. Lalu kapan kebaktianmu? Ya nanti malam ada kebaktian rumah tangga. Boleh aku kok di sana? Ya boleh aja dengan senang hati. Ayo, akhirnya dia ikut. Itu pada waktu ya. Iya. Pada waktu Rehat Bongke datang. Jadi pendeta-pendeta kan datang dari mana-mana. Rehat Bongke, Suset Hetik mau bikin acara dulu di stadion Jakarta kan. Mereka datang. Ya udah saya ajak ke rumah saya di Bekasi, Harapan Indah. Khotbahlah dia di zaman kita. Dia bilang begini, setiap orang yang
mengikuti adat istiadat nenek moyang. Pendeta pun dia. Kalau dia mati, tidak masuk surga. Aku bilang, sok kali Bapak ini, kayak panitia surga aja dia. Nggak masuk surga. Emangnya kau udah pasti masuk surga? Pikir gitu kan? Nah, timbul di pemikiran, ini pendeta lulusan mana ini? Jebolan mana? Kok berani dia menentang adat istiadat? Saya kuliah, saya seminari Betel saya. Ya, Sardi Gultom sekarang di Amerika Serikat itu kawan satu angkatan saya. Ya, Suwito Adi sekarang pendeta besar dia di Lampung. Itu kawan saya. Nah, kemudian itu lagi Sibarani itu, Poltak Sibarani. Ya kan? Mantunya Profesor Dr. Suciono. Itu kawan saya. Rektor tuh ya. Iya, ini siapa ini saya pikir begitu. Tapi nantilah pulang ke batin ku tanya. Setiap kali dia khotbah, setiap pendeta kalaupun dia pendeta, kalau masih menjalankan adat istiadat, mati dia masuk neraka dia. Karena dia penyembah berhala kata. Tersinggung rasanya aku. Tapi setiap kali yang tersinggung, ini di perutku ini seperti mau muntah rasanya. Pokoknya nggak nyaman kurasa. Nah, itu Pak Ginting, nggak nyaman saya. Nah akhirnya selesai dia khotbah, diserahkan sama aku. Jadi aku bilang, terima kasih lah untuk khotbah-khotbahnya tadi. Belum pernah aku dengar khotbah gini, ngeri juga aku bilang. Tapi aku nggak bisa berdiri tuh. Lemes aku. Jadi pelan-pelan aku peganglah dinding itu sambil aku berdiri. Dan aku bilang, mari kita berdoa untuk makanan yang sudah disediakan keluarga ini. Berdoalah kami kan, Tuhan berkatilah makanan yang sudah disediakan ini. Sucikan dengan firman dalam nama Yesus. Amin. Ya udah, akhirnya selesai Pak. Pulang. Sampailah di rumah Pak, karena aku bilang pendeta jangan pergi dulu, kita di rumah. Nah akhirnya, aku tanya lah, tapi aku nggak berani Pak duduk di kursi. Apa? Takut terbanting seperti yang di tempat apa tadi. Yang aku gini, asal dia bilang pendeta kalau melakukan ikut adat istiadat, kalau dia mati tidak masuk surga dia bilang. Nah, tapi di rumah aku tanya lah, Pak Pendeta, apalah dasarmu berkata kalau pendeta mati yang menjalankan adat istiadat, mengikuti adat istiadat, kalau mati tidak masuk surga? Apa dasarnya? Aku bilang. Apa dasarnya? Nah, lalu dia bilang, sebelum ku jawab, berdoa dulu kita katanya. Doa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Waktu dia nyanyi gitu Pak, belum selesai satu bait Pak, aku langsung terlempar. Nggak sadar aku Pak. Lepas langsungnya dilepas. Tapi malu Pak aku, karena abangku ada di situ, mertuaku ada di situ. Kan malu aku, tapi aku nggak bisa sadar Pak. Malu lah. Apa di pendeta kok kerasukan kan gitu kan? Oh di situ udah pendeta ya? Udah Pak, aku udah pulang dari Papua Pak. Karena aku tahun 85 udah di Papua Pak aku, pendeta. 1985 aku sudah di Papua. Karena bapakku bertobat kan 79, 80, 83 aku disuruh sekolah Alkitab di Majalengka. 83, 84 aku pikaris Pak di Cirebon. 85 aku diutus Pak ke Papua, ke Jayapura. Sama Pak Junus Haritonang itu tadi. Tadi ya? Iya, itu Junus Haritonang itu. Ada John Peter tadi. Nah itu. Iya. Tapi tahun 97 balik aku Pak ke Jakarta. Menikah aku tahun 98. Aku masih beradat Pak. Waktu menikah. Iya, mungkin ada 3 kali Pak urus kami kan. Nah, jadi disitulah kuliah. Jadi akhirnya pendeta itu dia, kuasa kegelapan roh jahat iblis setan yang ada sama pendeta Siotan, usir keluar dalam nama Yesus. Tuh, ada setan kata sama aku. Karena kesurupan. Lalu Waduh. Kayak harimau aku katanya. Kelepasan. Kadang kayak ular. Gitu katanya Pak. Aku ini kan. Nah, sesudah itu datanglah pendeta itu Pak. Dia bilang, Todi hasakapon portibi. Doho keperdetuan. Keluar. Dan ngoloang. Dicabut. Siapa kau? Baru dibilang gitu kan. Iseho katanya. Iseho baru dibilang. Si Godangulu. Opung kami 500 tahun lalu kan. Si Motang, si Godangulu. Itu opung kami. Lalu Pak, dia bilang, Todi roh. Todi
Hamulia oportini, si godamulu, kuinjak-injak kau, kurendahkan kau dalam nama Tuhan. Dibikinnya Pak kakinya pakai sepatu di kepalaku. Dipijaknya Pak kepala. Keluar kau katanya. Bijaknya kepalaku. Baru Pak keluar dia Pak. Baru aku langsung sadar. Baru bahasa roh. Hurah masih kalah malawal. Hurah. Haleluya. Langsung aku bisa berdiri. Memang ada tertulis ya, di iblis injak-injak ada tertulis ya, harus telapak kaki. Bijaknya kepalaku. Saksinya istri. Haleluya. Nah, jadi aku sejak itulah mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan walaupun pendeta Pak tadi. Iya. Ya, aku udah pelayanan dari tahun 83 Pak. 83 Itu tadi kejadian berapa? Lepas tentang berapa? tahun 97. Oke. Coba berapa puluh tahun Pak kalau jahat ada di sini. Walaupun seorang pendeta. Pendeta Baik. keliling Pak, keliling. Saudara, kita sudah dengarkan kesaksian yang sangat luar biasa sekali oleh hambanya ini. Saya percaya sadar atau kita tanpa kita sadari sebenarnya kita ini ada kuasa kegelapan dalam diri kita. Ya, Itu harus setiap saat dilepaskan. ya, karena itu setiap saat harus dilepaskan Pak Pendeta ya. Iya. Dan kami di sini rindu supaya Bapak Ibu Saudara baik yang pendeta maupun tidak lepaskan diri saudara dari ikatan-ikatan melumut dosa. Jadi sesudah saya mengalami kelepasan itu, Tuhan buka luar biasa. Saya jadi bisa pelayanan ke Australia, Haleluya. ya pelayanan ke beberapa negara. Kedua, ketika saya coba merindu untuk berkat untuk Indonesia, saya bisa terpilih jadi anggota DPRD juga. Amin. 2004 2009 jadi anggota DPRD Iya. ya. Tuhan, Luar biasa. ya, ingat bahwasanya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu dan cerita dari hamba-hamba yang lain. Tuhan